Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwita Adi Pratiwi dengan NIM 230101020114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart adalah alat pemetaan sederhana yang menunjukkan urutan tindakan dalam proses dalam bentuk yang mudah dibaca dan dikomunikasikan. Tujuan digunakannya flowchart yang pertama, untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana proses dilakukan. Lalu nomor 2, untuk mempelajari perbaikan proses. Yang nomor 3, untuk berkomunikasi dengan orang lain bagaimana proses dilakukan. Nomor 4, untuk keperluan komunikasi yang lebih baik antara orang-orang yang terlibat dalam proses yang sama. Lalu nomor 5, untuk mendokumentasikan proses. Nomor 6, untuk merencanakan sebuah kegiatan. Lalu ada daftar simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada simbol dokumen, yaitu sebuah dokumen atau laporan. Dokumen dapat dibuat dengan tangan atau cetak oleh komputer. Lalu simbol yang kedua ini adalah simbol pemrosesan komputer, yaitu sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan data atau informasi. Lalu simbol yang ketiga ini adalah keying, typing verifying, yaitu simbol yang menunjukkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal atau perangkat terminal input maupun output. Lalu yang keempat ini ada simbol arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. Lalu simbol yang kelima ini adalah simbol arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Lalu simbol yang keenam ini adalah simbol penghubung dalam sebuah halaman. Simbol yang berfungsi menghubungkan bagian alur pada halaman yang sama. Simbol ini digunakan untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang. Lalu simbol yang ketujuh adalah penghubung pada halaman yang berbeda. Berfungsi untuk menghubungkan bagian alir pada halaman yang berbeda. Simbol ini digunakan untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang. Lalu simbol yang ke-8 ini adalah simbol terminal, digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Lalu yang nomor 9 ini adalah simbol decision atau keputusan, yaitu simbol sebuah tahap pembuatan keputusan yang digunakan dalam bagian alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara. Lalu ada simbol yang ke-10 yaitu simbol anotasi, simbol tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan, atau catatan sebagai klasifikasi. Lalu ada operasi manual, simbol yang menunjukkan proses yang dikerjakan secara manual.
Lalu ada simbol penyimpanan atau simbol storage, simbol yang menunjukkan akses langsung perangkat penyimpanan. Lalu ada simbol yang ke-13, masukkan ke sistem. Simbol ini karena kegiatan luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Lalu yang nomor 14 ini adalah simbol keluar sistem. Karena kegiatan luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan. Lalu yang nomor 15 ini adalah simbol catatan, digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya dalam dokumen atau formulir. Lalu Business Process Modeling Notation atau BPMN menggambarkan suatu bisnis diagram yang mana didasarkan kepada teknik diagram alur, dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis di mana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja. Lalu ini adalah daftar simbol dari BPMN. Ini simbol untuk event direpresentasikan dengan lingkaran. Event dapat berupa start, intermediate, atau end. Lalu ada simbol activity, merepresentasikan pekerjaan atau task yang berusaha harus diselesaikan. Ada 4 macam activity, yaitu task, looping task, subproses, dan looping subproses. Lalu ada simbol gateways. Sebuah gateway direpresentasikan dengan belah ketupat dan memperlihatkan pilihan yang berbeda. Gateway juga menjelaskan mengenai percabangan dan penggabungan dari path yang ada. Lalu ini ada sequence flow, merepresentasikan pilihan default untuk menjalankan proses. Lalu ada simbol message flow yang merepresentasikan aliran pesan antar proses. Lalu ada simbol association yang digunakan untuk menghubungkan elemen dengan artefak. Lalu ini ada simbol swimlane, digunakan untuk mengkategorikan secara visual seluruh elemen dalam diagram. Ada 2 jenis swimlane, yaitu pool dan lane. Perbedaannya adalah lane terletak di bagian dalam pool untuk mengkategorisasi elemen-elemen di dalam pool menjadi lebih spesifik. Lalu ada simbol data objek, digunakan untuk menjelaskan data apa yang dibutuhkan dalam proses. Lalu ada simbol grup yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah aktivitas di dalam proses tanpa mempengaruhi proses yang sedang berjalan. Lalu ada annotation, digunakan untuk memberi catatan agar diagram menjadi lebih mudah dimengerti. Ya, ini adalah salah satu proses bisnis. Yang pertama, mendatangi kantor dinas kependudukan atau mall pelayanan publik terdekat. Lalu yang kedua, mengambil antrian terlebih dahulu. Lalu yang nomor 3 ini menunggu untuk dipanggil nomor antriannya. Lalu yang nomor 4, memberikan persyaratan. Jika persyaratan tersebut lengkap, maka akan langsung melakukan rekam iris mata, rekam sidik jari, rekam tanda tangan, dan jika tidak bisa diproses dan harus melengkapi berkas terlebih dahulu. Setelah semua dilakukan,
berkas akan diproses dan masyarakat akan dihubungi kembali untuk pengambilan KTP tersebut. Lalu ini ada flowchart pembuatan KTP. Yang pertama ini ada proses start, lalu selanjutnya mendatangi dinas kependudukan atau mall pelayanan publik terdekat, mengambil antrian, menunggu untuk dipanggil oleh front office pegawai Disduk, lalu masyarakat memberikan persyaratan kepada pegawai. Jika persyaratan tersebut sesuai, maka langsung dilakukan proses perekaman biometrik KTPL. Lalu berkasnya dikumpulkan, berkas yang sudah lengkap, lalu menunggu dihubungi kembali untuk pengambilan KTP yang sudah jadi. Nah, jika persyaratannya yang diberikan oleh masyarakat ini tidak sesuai, maka proses tidak bisa dilanjutkan. Lalu selanjutnya ada BPMN pembuatan KTP. Yang pertama ini masyarakat mendatangi kantor dinas kependudukan atau mall pelayanan publik terdekat. Lalu selanjutnya mengambil antrian terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pegawai Disdukcapil ini memanggil nomor antrian. Setelah nomor antrian dipanggil, masyarakat memberikan persyaratan yang berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga kepada pegawai Disduk. Lalu berkas diterima oleh pegawai. Jika berkas tersebut sesuai, maka masyarakat akan melakukan foto dan perekaman data biometrik. Setelah selesai melakukan rekam data, pendaftaran akan diproses lebih lanjut. Terus nanti akan dihubungi jika KTP sudah jadi, lalu prosesnya selesai. Jika berkas yang diterima tidak sesuai, maka pendaftarannya tidak dapat dilanjutkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.